Kita sambung lagi ya. Tadi tentang Jesus Prayer, hati-hati bahwa penerapan yang salah tentang doa ini, misalnya kayak perhitungan matematis ya, itu otomatis membuat kita jadi suci, oke, jadi kuat, itu nggak benar. Ataupun orang yang sudah bisa mencapai tingkat doa yang sampai bisa menekuk kepala ke arah hati mereka, membuat tumpuan kaki ya ke inti yang tepat gitu ya, dan sebagainya, itu tidak menjadi jaminan bahwa Jesus Prayer itu membuat mereka makin suci, tidak. Tapi bisa dipakai oleh iblis menciptakan sensasi palsu, ya, membuat fantasi, visi, ramalan-ramalan yang akhirnya jadi delusi, ya, gitu, dari fantasi. Nah, Pak Yesus mengatakan, sebab itu satu-satunya kepastian adalah pertobatan kita. Tadi ya, Jesus Prayer jadi metode, tapi memang jadi tujuan. Tujuannya tadi menyatu dengan Allah. Ya, pertobatan, biarkan setiap bangunan spiritual dibangun di atasnya. Dan marilah kita terus mencari pertobatan dari Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali itu. Kita seharusnya tidak meminta terang atau mujizat atau nubuat atau karunia roh, tapi hanya memohon pertobatan. Nah, itu inti dari this prayer. Pertobatan membawa kerendahan hati, tadi yang kita bahas ya, karena ada takut akan Allah. Takut akan Allah kan dari pertobatan itu. Nah, membawa kerendahan hati akan mendatangkan apa? Rahmat dari Allah. Rahmat selalu menghampiri orang yang rendah hati karena kebutuhan. Sebab itu pertobatan diperlukan untuk keselamatan kita. Dan ketika kita memilikinya, rahmat itu akan datang mengajari kita apa yang perlu kita perbuat untuk keselamatan. Ya. Nah, rahmat itu di sini akan mengajari kita supaya kita punya yang namanya, kalau kata Maximus tadi, divine knowledge. Jadi rahmat itu memberikan kita teologi, pemahaman. Nah, sehingga tidak ada teologi tanpa doa. Ya, tidak ada doa tanpa pertobatan. Tidak ada pertobatan kalau tidak ada kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati, nanti kalau tidak ada takut akan Allah. Nah, jadi semuanya sambung menyambung gitu loh. Ya. Nah, jadi di sini itu apa kita berdoa? Supaya kamu dapat yang namanya divine knowledge itu akan mengajarkan kamu Islam. Divine knowledge itu kan teologi. Sehingga teologi di sini bukan pengetahuan akademis, tapi lahir dari doa. Nah, makanya orang yang sudah pintar berteologi, atau dia mungkin bisa menulis puluhan artikel, bahkan dia profesor teologi sekalipun, tapi kalau teologinya bukan lahir dari doa, itu teologi dari setan. Iya, karena setan nggak pernah berdoa pada Allah. Dia hanya tahu tentang Allah. Dia percaya Allah itu ada. Dia punya iman, tapi dia nggak punya doa. Makanya, kenapa kok di kelas ini kita belajar doktrin, belajar divine knowledge, tapi kita juga belajar doa sekarang. Ya kan? Nah, tapi doa yang memang menjadi satu tradisi di dalam filokalia ya, dalam gereja, itu Jesus Prayer. Ini bukan sekedar
berdoa, tapi ini tadi saya katakan, ini doa hati, doa batin, meditative prayer. Ya, gitu. Nah, kita lihat di sini apa kata Paisios. Dengan cara ini saya sebutkan, kita akan mengucapkan doa puja Yesus berkali-kali dengan segenap hati kita, dan kita akan merasakan seperti yang saya sebutkan, manisnya penghiburan ilahi dari Yesus yang paling manis di dalam diri kita, yaitu hati. Hati akan kemudian memiliki nus kita dalam pelukan erat serta seluruh keberadaan kita. Kemudian dan baru setelah itu, doa itu tidak akan melelahkan, melainkan akan memberikan istirahat dan sukacita. Karena kita telah memahami arti sebenarnya doa. Baru kemudian kita berdoa tanpa menekan diri kita sendiri, tetapi kita ditekan oleh kehormatan dan martabat kita, Filotimo, yang akan menimbulkan semua kedermawanan rohani kita yang terhormat, Leventia. Ya, ini akan menghasilkan hati yang berdebar-debar. Kemudian hati, betapapun kerasnya, akan pecah, air mata akan keluar dari salurannya tanpa usaha untuk menangis selama waktu berdoa. Jadi tidak ada sinetron gitu. Ya, memang mengalir begitu saja air mata itu. Ya, nah di sini kita merasakan kebutuhan doa, seperti bayi lapar yang terus membuka mulutnya untuk disusui oleh ibunya. Pernah lihat bayi lapar kan? Mulutnya kan nangis terus, terbuka terus kan? Mencari air susu ibunya. Nah, sama seperti kita, bayi lapar ini yang jatuh ke dalam pelukan Allah. Ya, nah maka kita akan merasa setelah jatuh ke dalam pelukan Allah, pelukan ibu, kita akan merasa sangat aman dalam asuhan kasih sayang ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Jesus Prayer itu kata Paisios bukan dipaksa-paksakan. Ya. Tapi memang lahir dari Filotimo, Leventia tadi dia katakan. Tidak ada yang meragukan bahwa musuh akan mencoba berperang melawan kita dan membubarkan pikiran kita. Ya, jadi kalau semakin kita mau berdoa, biasanya ada banyak musuh atau godaan. Namun ketika didahului oleh sedikit studi patristik, misalnya dia katakan the sayings of the fathers, sebuah penutup diletakkan pada semua perhatian kita besar dan kecil dan pada hari-hari godaan. Jadi itu diubah menjadi suasana lain, suasana spiritual, dan Anda berdoa dengan konsentrasi. Jika musuh berperang dengan pikiran yang menghujat, dari kejahatan, dari kecemburuan yang biasanya, jangan marah. Sebagai gantinya, gunakan iblis sebagai kerja atau bantuan Anda dengan cara berikut. Dengan tidak marah, tapi dengan mengatakan kepada musuh ini, ini adalah hal yang baik bahwa Anda membawa saya pikiran-pikiran itu, sehingga saya dapat mengucapkan doa puja Yesus, karena jika tidak, saya akan lupa berdoa tanpa henti. Jadi kalau ada godaan, ada pikiran-pikiran yang menghujat ya, atau pikiran-pikiran yang menghentikan kita mau berdoa, jangan marah, kata Paisios. Tapi ini menjadi satu kesempatan bagi kita. Oh, ini justru kamu katakan sama si iblis, justru pikiran ini membawa saya ingin mengucapkan doa ini. Nah, begitu. Sehingga musuh akan segera pergi karena dia hanya terbiasa melakukan kejahatan pada kita. Saya menyebutkan itu karena musuh membawa pikiran yang menghujat kepada orang yang peka untuk membuat mereka lebih peka lagi, untuk membuat mereka marah dan untuk membuang mereka. Sehingga kalau kita digoda, kita katakan terima kasih atas godaanmu, ini justru membuat saya semakin mau berdoa. Jadi semakin besar godaan, kita katakan kepada iblis, terima kasih iblis. Godaanmu membuat aku semakin menyadari aku perlu berdoa. Nah, begitu. Ya, nah ini kata Paisios. Hal yang sama juga berlaku untuk beberapa orang yang berjuang dalam kewaspadaan.
melebihi kekuatan mereka dan kepercayaan diri. Ketika mereka mengendur, maka mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghalau pikiran musuh. Mereka berpikir bahwa pikiran-pikiran yang menghujat itu adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka menderita tanpa alasan. Sedangkan pikiran-pikiran itu bukan milik mereka sendiri, melainkan milik musuh. Itulah sebabnya orang-orang muda harus berjuang dalam hal doa dengan kerendahan hati dan hikmat Allah. Mereka harus bersiap untuk malam itu. Dengan tidak terganggu, dengan belajar dan melalui makanan yang sederhana itu bisa membantu. Sebisa mungkin jangan makan yang gurih-gurih. Hindari minum air putih yang banyak, karena itu juga menjadi kendala. Kenapa? Perut jadi kembung. Ya kan? Atau kita seringkali sebentar-sebentar ke toilet gitu. Nah, dengan cara ini maka doa kita bisa terganggu. Ya, hindari makan yang gurih atau yang terlalu kenyang, akibatnya kita bisa ngantuk dan sebagainya. Oke, akan sangat membantu jika makan malam yang sedikit, betapapun sedikitnya, kira-kira sampai pukul 4 sore, belajar dari para bapak, baca buku misalnya, atau 3 jam setelah makan siang. Lalu sujud kecil dan besar sebelumnya, dan di antara setiap kali doa, tadi ya, combo skinny itu bisa membantu mencairkan oli mesin, maksudnya otot-otot tubuh kita. Kemudian setelah cukup lelah, kita duduk, kita ucapkan Jesus Prayer, karena dia mengingat dosa-dosanya dan kemurahan hati Allah yang besar yang telah diberikan padanya. Misalnya, sujud, ya ini kayak sembahyang gitu, baca Mazmur dan sebagainya. Lelah, stop, kita duduk, kita ucapkan Jesus Prayer. Kemudian setelah nus dikumpulkan, ya artinya setelah mendapat konsentrasi, mencari rahmat Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, tanpa usaha keras. 3 jam setelah matahari terbenam akan sangat menolong. Ya, setelah membaca buku-buku patristik sebelum matahari terbenam. Serta setelah tengah malam hingga matahari terbit. Nah, bagi kaum muda, baik bagi mereka untuk tidur 1 jam saja setelah matahari terbenam. Dengan sedikit doa dan bangun setelah tengah malam untuk menghindari tidur pagi yang memalukan. Secara alami, hikmat dan bimbingan dari Bapak Spiritual sangat baik. Jadi ini nasihat praktis bagaimana kita melakukan Jesus Prayer. Ya, biasanya kita bisa ingat dalam tiap 3 jam atau tiap 4 jam. Ya, misalnya jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, gitu. Untuk melakukan doa puja Yesus. Oke, ini catatan akhir. Saint Paisius benar sekali ketika dia pernah berkata bahwa orang Yunani mungkin memiliki setumpuk kesalahan, tetapi mereka juga memiliki karunia dari Tuhan. Philotimo dan Leventia, mereka merayakan segalanya. Orang lain bahkan tidak memiliki kata-kata ini dalam kamus mereka. Ya, kedua ungkapan ini hampir tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Philotimo ini artinya penyulingan kebaikan yang penuh hormat. Cinta yang bersinar dari orang yang rendah hati, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan dan sesamanya. Oleh kepekaan spiritualnya, ia mencoba untuk membalas bahkan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan orang lain kepadanya, itu Philotimo. Dengan Leventia artinya keberanian, kejujuran, kemurahan hati, keterus-terangan, kelembutan, dan secara umum kesediaan untuk memberikan nyawanya untuk orang lain. Jadi ada namanya Philotimo dan Leventia. Oke, ini panduan praktis ya kepada kita tentang Jesus Prayer yang kita bisa pelajari di sini. Hati-hati tentang delusi. Yang kedua adalah tadi waktu kita mau berdoa jangan makan terlalu kenyang atau minum terlalu banyak air katanya. Yang ketiga, pikiran kita harus penuh dengan kewaspadaan. Nah, praktisnya adalah kita bisa lakukan tiap 3 jam, ya. Terus atau kalau misalnya ketika kita sudah lelah bekerja seharian, cari waktu untuk duduk dengan tenang,
Lalu kita bisa mengucapkan Jesus Prayer. Nah, kalau nasihat dia kepada para biarawan itu adalah lebih keras lagi, yaitu tidur 1 jam setelah matahari terbenam, habis itu bangun, ya, doa, atau mungkin tidur sebelum tengah malam. Setelah tengah malam itu bisa bangun sampai pagi untuk menghindari tidur yang memalukan. Ya, oke, ini pola hidupnya seperti itu ya sebagai seorang biarawan. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ya. Jika ada pikiran godaan yang menyerang, jangan marah ya bilang. Ya kan? Tapi pakai itu, gunakan iblis sebagai bantuan. Oke. Justru gangguan dari iblis itu menjadi kesempatan untuk menolong kita. Nah, ini kata Paisius ya. Tidak perlu dilawan, tapi pakai itu sebagai penolong bagi kita. Nah, ini penting. Biasanya kalau kita mau berdoa itu kan banyak sekali godaannya. Aduh, saya belum mengerjakan ini, saya belum ini, saya belum itu. Dan ini yang kita alami ya, termasuk saya gitu. Waktu mau mulai, iya ya, saya belum mengerjakan itu nih. Saya mesti mengerjakan itu. Atau waktu kita mau berdoa, selalu ada aja hal-hal yang mau kita kerjakan sampai akhirnya jadi kita lupa. Atau kita jadi terdistraksi dan kita tidak ingat lagi, atau kita jadi kendur lagi semangat kita. Ya. Nah, tetapi kalau ada pikiran-pikiran datang untuk membubarkan doa kita, baik itu kecil ataupun besar, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi satu suasana, ya, yang menolong kita. Nah, ini kata Paisius, ya. Nah, ini nasihat yang simpel, yang penting ya. Seringkali kita mengalami gangguan itu seperti itu. Betul? Nah, ada nggak gangguan-gangguan seperti itu? Kan kalian semua di sini sudah mempraktikkan ya Jesus Prayer itu. Oke, terakhir mungkin minggu depan kita baru akan bahas buku ini ya. Ini fondasi teologis dari Jesus Prayer-nya. Jadi hari ini kita dibahas tentang Filokalia, 3 poin tadi. Nah, yang ini ada bukunya, nanti saya kirim di Classroom ya. Ini cuma 42 halaman, ya 40 halaman lah ya. 2 halaman itu cover sama daftar isi. 40 halaman lebih kurang membahas tentang doa atau khususnya Jesus Prayer. Jadi bagus banget dari Kalisthersberg ya. Landasan teologisnya, kenapa kita doa berulang ya. Kemudian apa artinya kita sebut nama Tuhan Yesus, misalnya ini Lord Jesus, itu artinya apa? Karena waktu kita berdoa kan kita juga harus dibantu. Ini bukan asal seperti doa Yesus gitu loh. Bukan itu juga. Ya. Tapi tadi Pak Isyus bilang waktu kita mengucapkan kata-kata itu kayak mulut bayi yang lagi lapar itu. Ya. Nah, yang kalau kita bayi itu dikasih air nggak mau minum dia, kasih susu minum dia. Nah, ya gitu ya. Nah, apa itu artinya Lord Jesus? Kemudian kita juga nanti belajar tentang
have mercy. Ini adalah doa yang simple dan fleksibel, ya. Kemudian ini juga adalah doa yang komplit, lengkap secara teologis, itu mengandung semua kebenaran Injil dalam satu kalimat yang sederhana itu, ya. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Ini completeness prayer. Kemudian ada kuasa yang penuh kuasa, ya, karena menjadi senjata, the power. Kemudian unification, tujuannya tadi, ya. Kemudian ini dia bahas dari Filokalia juga, ya. Ini doa batin, inwardness. Kemudian ya, ini bagaimana latihan bernafas. Dan ini cara-cara praktis, ya, dia katakan mengatur napas, cara duduk. Oke. Nah, saya pernah buat satu artikel, kalian search saja di sini, ya, Jesus Prayer dari Gregory of Sinai. Nah, ini juga ada panduan praktis, ya, tentang doa ini. Biasanya satu nafas itu satu doa yang diucapkan. Oke. Ini breathing exercise. Itu penting. Kemudian apakah doa ini mirip seperti latihan yoga atau tai chi? Yoga biasanya di India, ya. Tai chi itu latihan kayak kungfu di Shaolin atau di Cina, ya. Apakah Jesus Prayer itu seperti latihan tenaga dalam? Nah, nanti dijawab di sini, ya. Kemudian, ya, oke, itu dari software, ya. Nah, tentang posisi duduk atau cara nafas, ini bagus kalau kalian baca Gregory dari Sinai. Judul artikelnya saya lupa, tapi nanti kalian bisa cari di sini. Oke, Gregory, ya. Kalian bisa cari Gregory. Ini tulisan di Filokalia juga, Gregory of Sinai, ya. Mungkin ada yang pernah baca. Nah, ini, ya, ada 3 bagian. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. 3 bagian ini, ya. Doa menurut Gregory dari Sinai. Ini Jesus Prayer ini. Ini kenapa lambat sekali?
Oke, nah, tunggu ya. Nih. Nih ya. Bagaimana seorang hesychast duduk berdoa dan tidak berdiri terlalu cepat. Ini sangat praktis. Bagaimana mengucapkan kata-kata doa. Ini ya. Lalu bagaimana menguasai intelek kita di dalam doa. Bagaimana mengusir pikiran-pikiran jahat. Bagaimana kita bermazmur. Nah, di dalam Filokalia, ketika kita bisa, Jesus Prayer itu doa yang fleksibel ya, bisa dibarengi dengan mazmur, ya, atau bermazmur terus setelah itu kita Jesus Prayer. Setelah Jesus Prayer mungkin kita bisa bermazmur lagi atau membaca doa yang lain. Nah, itu fleksibel. Sehingga ini bukan seperti doa mantra soalnya, ya. Nah, ini di sini nanti semua dijelasin. Ada 3 bagian ini. Ada di sini yang bahas tentang konsep tentang doa. Jesus Prayer. Topik Jesus Prayer nggak ada ya. Okay. Jesus Prayer menurut Maximus itu juga bagus ya. Atau menurut Gregory of Sinai ini juga dia banyak bahas yang hal-hal yang praktis. Gregory of Sinai. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri kalau mau. Ini ada 3 bagian, dan saya terjemahkan ya. Dari Filokalia volume 4 ini. Ya. Judulnya On Prayer, 7 Text. 7 teks tentang doa. Atau 7 poin tentang doa ya. Oke, kita sampai di sini dulu hari ini. Kita bahas Jesus Prayer. Minggu depan kita lanjut tentang materi ini ya. Nah, kemudian tentang tugasnya untuk minggu depan sekali lagi mulai, kalau yang belum ketemu konsep nanti kumpulin ya, kumpul ulang nggak apa-apa, karena minggu ini saya usahakan tuh confirm konsep kalian, sehingga kalau konsepnya itu sudah oke, nah tinggal kerjakan di bagian pembahasan. Jadi tadi yang kumpul belum ada konsepnya, tolong dibuat ya, karena kalau nggak ada konsepnya nggak ada hasilnya kan, nggak ada temuannya. Nah, supaya bisa lanjut ke pembahasan. Jadi minggu depan kalian cari lagi kutipan lagi, tapi dari toko yang lain. Ya. Nah, semuanya dari Filokalia dulu. Jadi kalau misalnya di volume 2 kalian sudah baca, cari di volume 1, 3, atau 4. Ya. Kumpulkan sebanyak mungkin. Nah, jangan cuma 1, 2, 3. Ya, dapat berapa? 3. Nah, itu bukan itu lebih baik nggak usah kumpul. Ya. Dapat berapa? 30. Nah, itu baru 300. Itu takutnya asal-asalan. Ya, itu kalau dapat cuma 1, 2 nggak usah kumpul. Oke, itu. Nah, setelah itu tugas ke 10 baru nanti kalian mulai nulis paragraf. Ya,
mulai nulis paragraf tentang pembahasannya, poin satunya. Poin satunya. Ya tahu? Sudah saya tuliskan kemarin timeline kita di papan. Nah, itu. Lalu pembahasan mungkin kira-kira 1 bulan. Paling ini Oktober ya. Nah, Oktober ini bisa selesai. Jadi November masuk ke atau awal November nanti masuk ke pendahuluan, metode, kesimpulan, ya. Nah, setelah itu nanti tinggal edit-edit. Nah, supaya begitu kelas ini selesai, ya, paling enggak paper kalian misalnya 90% sudah selesai. Jangan kelas ini selesai, papernya 9% doang. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Herni? Kamu? Ada pertanyaan? Kalau kamu ada pertanyaan, mujizat. Kalian ada pertanyaan, biasanya mujizat. Ini kayaknya udah terang lagi, bisa lanjut aja. Oke, yang online gimana nih? Ini kayak apa ya? Yang lain nggak bisa ya. Oscar nggak ikut. Oke, Oscar mungkin kerja. Steven, gimana kamu? Udah kerjakan atau belum? Menghilang. Sarah? Sarah udah ada topik? Masih ini sih Pak, kan aku masih ngumpulin kutipan-kutipan. Cuma bingung mau bahas fasting atau iman. Puasa, fasting. Iya. Kalau fasting kayak sedikit sih kalau dari Maximus. Nggak terlalu banyak. Topik yang lain gitu. Kalau kalau iman kan agak banyak. Udah umum sih, cari yang lebih spesifik. Iya, makanya masih bingung gitu. Iman, kasih itu udah umum lah. Itu buat yang dasar-dasar aja kayak tingkatnya Eka gitu. Kasih susu dulu. Kalau apatheia gimana ya Pak? Apatia ya itu juga bisa. Topik di indeks saja search. Banyak kok itu. Apatia boleh. Tadi kan ada kayak topik self control itu kan penting. Humility, apatia, intelek. Tapi kalau kayak kasih, iman, pengharapan udah banyak ya. Ada yang bahas tentang iman, pengharapan? Pengharapan nggak ada. Kamu pengharapan ya. Iman, kasih, iman tadi ada iman. Oh, kasih ada, pengharapan ada. Nah itu pasti ya. Atau mungkin tentang ketekunan, nah, itu juga bisa. Long suffering, endurance ya. Baik, topik kita bervariasi begitu. Oke. Steven apa? Steven topiknya? Tentang congkak kalau tidak salah. Apa? Tentang congkakan atau iya. Oke. Asal jangan main congkakan.
Tahu main congkak? Oh, berarti masih main dulu di kampungnya. Kesombongan ya, kecongkakan ya. Itu boleh. Ya. Tapi kamu ngerti nggak cara ngerjain skripsi? Nah, ini yang masalah. Saya pikir kamu kemarin ikut nonton bola loh.